Bapak Ibu, Direktur dan seluruh jajaran dari PT KAI, dari PT Inka, kemudian Perum Damri dan juga PT Pelni yang kami hormati semuanya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama tentunya saya tetap untuk secara objektif memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian, wabil khusus yang menjadi langganan saya nih Pak dari KAI. Karena daerah saya tidak ada pesawat, Damri juga sebenarnya ada, karena daerah saya di Purwokerto, jadi sudah otomatis pasti kereta. Dan yang memungkinkan paling efektif adalah kereta KAI ya. Dan saya juga secara pribadi tentunya mengapresiasi dalam artian bahwa dari semenjak saya mengenal naik kereta dari tahun 90-an sampai hari ini, tentunya saya juga melihat tentang perkembangan dan perbaikan KAI yang kesini memang kalau mau secara pelayanan juga lebih baik. Artinya ketika dulu saya masih naik ekonomi adalah bagian dari hal yang sangat luar biasa, meskipun harus berjubel, rebutan kursi, kemudian berebut dengan pedagang atau duduk lesehan itu ya. Sekarang sudah bisa menikmati kompartemen, menikmati luxury dan lain sebagainya. Artinya ada perkembangan dan perubahan yang signifikan yang saya lewati, yang saya rasakan, dan saya pikir ini tentunya progres positif untuk PT KAI selama kerja dan kinerja di sekian puluh tahun sampai saat ini. Akan tetapi tentunya dari hal ini masih banyak hal yang perlu diperbaiki bersama-sama ya. Masih perlu kita ingatkan untuk perbaikan-perbaikan ke depan yang lebih maksimal lagi, termasuk bagaimana hari ini ketika KAI mengajukan adanya PMN secara umum sepanjang itu positif dan memberikan pertanggungjawaban yang jelas seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Darmadi, karena kebetulan saya juga bareng Pak Darmadi 10 tahun bareng juga di Komisi 6, jadi tahu persis ya siapa dan kapan berapa yang diajukan, dan memang progres pertanggungjawabannya hampir kita tidak pernah lihat, tidak pernah tahu. Ya, kita sampai tengah malam rapat untuk tentang PMN ini untuk kita sama-sama bisa punya satu kesepahaman agar bisa membantu teman-teman BUMN untuk bisa memaksimalkan kerja dan kinerjanya dan juga tersupport oleh kita semuanya. Maka saya pikir perbaikan-perbaikan lanjutannya juga sangat kita butuhkan dan dioptimalkan oleh Bapak Ibu sekalian. Termasuk mungkin masukan juga buat KAI. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Darmadi tentang titik mana yang untuk diharap ada fasilitas ambulan dan sebagainya, aja sampai sekarang belum. Pak, di Banyumas Cilacap, Pak, masih banyak pintu lintasan kereta api yang belum ada pintunya secara bagus. Masih menggunakan mungkin bambu atau kayu, dan itu harus dioperasikan oleh orang, dan di situ tidak ada tangkapan sinyal jam berapa kereta akan lewat. Contoh kecil itu di Kubang Kangkung, Kawunganten, Cilacap. Karena saya rutin inten lewat di sana, jadi kita itu sering di situ sampai setengah jam lewat, berhenti untuk nunggu karena biasanya jam segitu kereta lewat. Tapi seringnya ternyata karena nggak ada sinyal, jadi nggak ketahuan ternyata nggak lewat, atau ternyata biasanya lewat kereta Pertamina atau kereta minyak, ternyata nggak jadi lewat. Nah, orang sudah menunggu, tapi ada saatnya tidak jarang terjadi di saat orang kira tidak ada perlintasan, tidak akan lewat kereta, ternyata lewat. Akhirnya yang terjadi ya berkali-kali di beberapa titik kecelakaan yang terjadi. Artinya hal-hal seperti ini tentu juga bagian dari ketika Bapak mengajukan PMN fasilitasi yang dioptimalkan dan baik, mungkin kaitan dengan kereta, penambahan kereta dan sebagainya. Saya pikir kereta, lintasan kereta dan juga tempat penjagaan di pintu-pintu yang masih membutuhkan kita manusia untuk menjaga juga bagian dari yang harus diperhatikan. Performan sudah lebih baik. Kemudian
beberapa hal mungkin memang masih menjadi bagian dari tadi yang disampaikan. Tapi tentunya hal itu tadi juga bagian dari yang saya sangat berharap untuk tidak diabaikan atau menjadi perhatian penuh dari Bapak sebagai bagian dari kelengkapan dari fasilitas kereta api. Ya mungkin bisa saja kerjasama dengan BUMN lain, misalnya dengan beberapa titik yang sudah dilakukan adalah dengan lintasan yang lewat under atau di atasnya, nggak masalah. Yang penting bagaimana masyarakat juga merasakan jaminan keselamatan dan keamanan, efek dari baiknya fasilitas yang diberikan kepada kita semuanya. Yang selanjutnya bahwa kita juga berharap ketika KAI, Damri, Pelni adalah bagian dari BUMN yang selain public service juga tentunya kan berharap ada katakanlah nilai keuntungan yang diharapkan, yang didapatkan. Kita juga berharap bahwa ini juga akan terus membaik, seperti misalnya tadi kayak Damri juga. Damri saya menikmati Bu dulu masa kecil, atau sekarang kalau misalnya harus ke bandara dan sebagainya, dan memang sudah ada perbaikan juga. Tapi kita juga berharap bahwa ini menjadi bagian dari catatan ketika sudah pada capaian yang seharusnya dalam posisi keuntungan itu juga menjadi keuntungan yang berimpact positif kepada masyarakat dan kepada negara. Karena apa? PMN adalah tetap saja anggarannya adalah berasal dari dana pajak dan lain sebagainya, dan itu rakyat. Maka PMN ini kita berharap untuk kembali kepada rakyat dengan tadi penggunaan yang efektif, efisien, pertanggungjawaban yang tepat, dan juga hasil yang bisa disampaikan kepada masyarakat, sehingga kami juga bisa menyampaikan kepada masyarakat, oh KAI sudah baik, oh Perum Damri sudah baik, oh Pelni juga sudah baik. Jadi untuk masyarakat yang akan menggunakan akan terjamin keamanan, kenyamanan, fasilitas dan sebagainya. Itu kita bisa sampaikan kepada mereka. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tentunya tadi tentang efisiensi penggunaan dana, kemudian juga transparansi Pak Bu, kemudian juga bagaimana mekanismenya, tentunya kita juga bisa melakukan pengawasan yang baik agar kerja tugas kita semuanya sama-sama bisa kita selesaikan. Dan juga tentunya adanya jaminan pelaksanaan proyek yang tentunya harus disiapkan, artinya bahwa Bapak Ibu ketika mengajukan PMN juga mungkin ada hal yang harus disiapkan pelayanannya, kemudian misalnya ada semacam mitigasi risiko ketika dalam pengadaan sarana prasarana mungkin perjalanan mengalami adanya kendala atau kemudian mungkin keterlambatan pengiriman barang dan sebagainya. Itu juga saya pikir harus menjadi bagian dari yang dipikirkan oleh Bapak Ibu sekalian, termasuk misalnya kok di tengah jalan dengan asumsi penghitungan angka sekian maka mengajukan PMN sekian triliun, tapi tiba-tiba di tengah jalan mungkin ada barang yang dibeli ternyata peningkatan biaya atau harga. Nah, saya pikir ini juga harus bagian dari penghitungan yang jelas, sehingga tidak lagi ada kita mengajukan lagi. Kenapa? Karena biayanya harganya ternyata sekian. Nah, tahun ke depan loh kemarin mengajukan untuk harga itu menjadi bertambah lagi. Nah, saya pikir ini juga harus menjadi bagian dari perbaikan-perbaikan yang harus disiapkan. Dan tentunya juga punya dampak positif, sekali lagi punya dampak positif untuk pelayanan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dan tentunya satu lagi Pak Ibu, ada evaluasi yang periodik. Jadi tidak kemudian pada saat tiba-tiba kita tahu-tahu ada pengajuan lagi, sementara selama ini tidak ada evaluasi apapun di antara kita. Karena apa? Kalau kita selalu istilahnya dimintain PMN, tapi perjalanannya nggak ada evaluasi, saya pikir jadinya kita loh kemarin gimana? Karena apa? Tidak ada pembicaraan apapun yang Bapak sampaikan atau Ibu sampaikan kepada kami, sehingga kami kadang-kadang ketika melihatnya sisi itu jadi mungkin ada sisi yang agak kurang confirm atau apa, dan maka di sini saya pikir evaluasi yang periodik harus dilakukan bersama-sama. Saya pikir itu terakhir Bapak Ibu sekalian, saya pikir kinerja BUMN sekali lagi juga harus dijadikan sebuah komitmen bersama untuk Bapak Ibu yang hari ini diberi kepercayaan di BUMN, apapun posisinya. Karena tetap itu juga Bapak Ibu adalah memegang amanat dari seluruh rakyat Indonesia. Di mana Bapak Ibu, mohon maaf secara istilah orang kan,
anggaran itu kalau gaji kan sudah ditentukan oleh BUMN. Tadi disampaikan kebayang kalau Bapak Ibu ada di swasta, gaji itu akan ditentukan oleh untung tidaknya perusahaan. Jadi ketika tidak untung ya tentunya akhirnya menjadikan gaji mungkin bisa jadi turun. Nah, beda dengan BUMN. Maka kita berharap tentunya komitmen kerja dan kinerja seluruh yang ada di dalam BUMN masing-masing kita harapkan menjadi kesepakatan dan ikatan bersama-sama agar kita betul-betul bisa menjadi bagian dari yang melayani dan juga memberikan fasilitas baik kepada masyarakat. Saya pikir itu, terima kasih. Kalau Pelni mungkin secara umum saja tadi seperti itu, Bu. Tapi kalau kebetulan saya tidak pernah naik Pelni, Pak, Bu. Jadi kurang tahu ya secara detail. Tapi bahwa hal-hal yang secara umum itu kira-kira kisi-kisinya seperti itu. Jadi kita berharap Pelni, Damri, KAI dan juga Inka sebagai perusahaan yang memproduksi barang-barang yang akan dimanfaatkan oleh PT KAI juga mempunyai komitmen yang sama. Terima kasih pimpinan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.